Selamat datang di pembahasan soal fisika SIMAK UI, persiapan SIMAK tahun 2021. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya sekarang. Saya doakan kalian bisa masuk UI tahun ini. Amin. Ya, kita mulai dari nomor 1. Sebuah silinder pejal menggelinding tanpa slip dari puncak suatu bidang miring. Laju silinder pejal 80 cm per second. Jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan, laju silinder pada posisi 18 cm di bawah titik puncak adalah berapa? Oke, kalau ini adalah bidang miring ya. Ini ada silinder pejal. Momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat ya. Simpan ini. Nah, dia memiliki laju di atas ini di puncak adalah 80 cm per second ya. Kemudian yang ditanya adalah ketika pada beda ketinggian 18 cm. Nah, beda ketinggian ya. Ini berapa kecepatannya ya, V saja misalkan gitu ya, atau V2. Ini kita anggap V1 ya. Oke, ada clue yang kemudian kita boleh memulai dengan cara bagaimana mengerjakannya. Ini jika kehilangan energi akibat gesekan diabaikan. Nah, ini artinya tidak ada pengaruh usaha dari gesekan ya. Ini seperti medan konservatif, artinya berlaku hukum kekekalan energi. Saya akan dekati dengan hukum kekekalan energi di mana energi mekanika dan pertama sama dengan energi mekanika dan 2. Dan energi mekanika ini terpecah menjadi energi kinetik ya, ditambah energi potensial. Energi potensial 1 dan kinetik 1 ini sama dengan energi potensial 2 tambah energi kinetik 2. Nah, oke, kita mulai dari sini. Tapi ingat, ini sengaja saya bikin renggang karena energi kinetik ada 2. Energi kinetik translasi 1 ya. Energi kinetik rotasi 1 ya, tambah energi potensial 1 sama dengan energi kinetik rotasi 2 ditambah energi kinetik translasi 2 ditambah energi potensial 2 ya. Terbalik ya, kinetik translasi rotasi potensial, rotasi translasi potensial ya. Energi kinetik translasi seperti biasa setengah mv kuadrat ya, dan rotasi adalah setengah I omega kuadrat. Energi potensial mgh 1 ya. Kemudian energi ini translasi aja dulu ya, setengah mv2 kuadrat tambah setengah I omega 2 kuadrat ditambah mgh 2. Seperti ini ya. Nah, terlihat seperti panjang rumit ya, tapi ini bisa kita squeeze, bisa kita padatkan. Kita padatkan di sini sebenarnya. V ini ada hubungan dengan omega ya. Kalau kalian ingat bahwa V sama dengan omega kali R ya, maka omega sama dengan V per R. Kita gantilah ini jadi V per R ya. Kemudian H1 ini 18 ya. Karena acuan titik 0 adalah di sini, maka H2 kita bisa sebut sebagai 0. Di sini H2, di sini 0. Jadi bisa kita coret ya. Ya. Oke. Ini kalau
saya uraikan, ini M V1 kuadrat ditambah setengah, nah momen inersia adalah setengah mr kuadrat ya, masanya dia juga M kecil ini ya, bisa kita ganti dengan setengah mr kuadrat ya, dikali dengan V per R kuadrat ya, ditambah MGH 1 sama dengan setengah MV1 kuadrat ditambah setengah MR kuadrat ya, dikali V per R kuadrat. Dan tadi yang saya bilang ini udah aja dinolkan saja ya, karena ketinggian di sini 0 ya, H2 ini sebagai acuan dasar, maka ketinggian H2 adalah 0. Kemudian lanjut lagi ya, ini terlihat agak sedikit rumit, tapi sebenarnya enggak juga ya. Kita bisa menghilangkan R ini. Di sini R kuadrat, di sini R kuadrat. R kuadrat dibagi R kuadrat ya 1 ya. Jadi seolah di sini ini setengah MV1 kuadrat ditambah setengah kali setengah adalah 1/4 ya. MV1 kuadrat. Ini V1 juga ya. Ditambah MGH1 yang nanti H1 itu 18 ya, ditambah sama ini MV2 kuadrat ditambah 1/4 MV2 kuadrat ya, ditambah 0 ya udah. Nah, seperti yang tadi saya bilang, cukup rumit di sini, tapi sebenarnya nanti bisa di squeeze, bisa dipadatkan ya. Nah, setengah tambah 1/4 ya, ini sama aja 2/4 ya, jadi 3/4 MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan ini sama juga 3/4 MV2 kuadrat. Iya, nah, pasti kalian udah bisa langsung nebak, coret aja M nya ya, betul ya. Dari depan juga sebenarnya ini bisa dicoret ya, tapi takut kalian udah ini dulu, biarkan beralih karena masanya dia juga si benda ini juga kan masanya itu ya. Oke. Sampai di sini, kemudian kita akan beralih bagaimana menghitung, memasukkan angkanya ya, memasukkan angkanya. Oke, kita lihat di sana bahwa kecepatan yang pertama adalah 80 meter per second ya. 80 meter per second dan beda ketinggian 18. Jadi kalau kita gunakan semua aja dalam sentimeter ya, karena ini jawabannya sentimeter juga, ini bisa kita tulis gini, 3/4 80 kuadrat ya, tambah gravitasi sebutlah 981 ya, 9,81 meter per second kuadrat, itu sama dengan kalau dalam sentimeter per second kuadrat kali aja 100 ya, karena dalam meter ke sentimeter kita kali 100. Hanya ya tadi H itu 18 ya, sama dengan 3/4 V2 kuadrat. Yang kita cari adalah V2 ini berapa. Oke, di dalam pengerjaan soal SIMAK UI nantinya nggak boleh pakai kalkulator ya, jadi kalian harus punya kepandaian untuk menghitung tanpa kalkulator ya. Setelah ini bisa langsung jadi jawaban ya. Nah, kita lihat gini, ada angka yang bisa kita ini kan sebenarnya ya, ini kan bisa kita coret 3, ini 18 bagi 3 6 ya. Kemudian 80 kuadrat 64 ya, 64. Coba ini 6400 per 4 tambah 981 kali 6 ya, sama dengan 1/4 V2. Oke, kita
Oh gini, 64 bisa kita bagi 4. 2 kali 16 ya. 16 1600 981. Kalau kita kalikan ya, andaikan ini adalah 1000 kali 6 6000 ditambah 1600 7600 kali 4 ya. Jadi V2 kuadrat ini kurang lebih 7600 kali 4. Maka kalau kita akarkan ya, akar 4 itu 2, akar 7600 akar 76 berarti kurang lebih gini ya. Ini 10 kali 2 20 76, kita akar 81 itu 9 4 24 76 sekitar mungkin 8,5 90 sebentar 8, kalau 81 9 4 ya sekitar 8,5 kali 2 itu sekitar iya 170 ya, kurang lebih 173 ya. Ini kurang lebih 173 cm per second. Oke, demikian ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. Ini pakai pendekatan ya, pendekatan matematika kalkulasi, karena kita nggak bisa menggunakan kalkulator pada saat kegiatan ini. Oke. Ya, kemudian nomor 32. Dua buah sistem isotermik memiliki massa molar gas A 20 gram per mol dan gas B adalah 30 gram per mol. Ketika gas diberikan tekanan 1 atm dengan massa jenis 1,5 kg per meter kubik, berapa massa jenis gas B yang diberikan tekanan 1,5 atm? Oke, kita coba lihat nomor 32 ya. Clue yang pertama dia bilang isotermik ya, artinya TA ini sama dengan TB ya. Gas A dan gas B ini memiliki suhu yang sama. Memiliki massa molar MR ya. Itu untuk yang A sama dengan 20 mol atau gram per mol ya. Dan B, MB adalah 30 gram per mol. Ketika gas A diberikan tekanan 1 atm, massa jenis A ini adalah 1,5 kg per meter kubik ya. Dan berapa massa jenis gas B, rho B ini berapa ya. Jika gas B ini diberikan tekanan 1,5 atm. Nah, berapa massa jenis gas B ya? Oke, coba kita lihat. Kalau kalian masih ingat, massa jenis gas itu rho itu PM per RT ya. Saya coba dari sini ya. Sepertinya ini perbandingan 3 jenis ini ya. Rho, P, dan M ya. R nilai konstan, T adalah temperatur konstan isoterm, maka ini artinya kalau kita bandingkan, jika kita cari rho B bandingkan dengan rho A, itu berarti tekanan B banding tekanan A dikali MB banding MA ya. Rho B
Rho A adalah 1 atm ya. PB adalah 1,5 bagi PA adalah 1 atm. Oh maaf, ini rho A ya, rho A 1,5, sorry, ini rho ya. Rho A massa jenis A adalah 1,5. IPA adalah 1 atm. Kemudian MB adalah 30 dan MA adalah 20. Ya, kayaknya udah terlihat jawabannya ya. 3 per 2 1,5. 1,5 dikali 1,5 dikali 1,5 berapa tuh? 2,25 dikali 1,15. Maka PB adalah berapa tuh ya? Kalau Bapak tulis 2,25 kali 1,5 dari 2,25, jadi ditambah 1, 3,375 ya, 3,375 kilogram per meter kubik. Nah ini jawabannya ya, 3,375 kilogram per meter kubik ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Ya, berikutnya nomor 33. Jarak rata-rata planet A ke sebuah pusat tata surya adalah R. Waktu yang dibutuhkan oleh planet A mengelilingi pusat tata surya adalah 1/8 kali waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi pusat yang sama. Oke. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris dengan pusatnya dan bergerak searah, berapa jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak 1/4 periode A? Oke, coba kita lihat dari yang diketahui, kita cari yang tidak diketahui ya. Jadi gini, nomor 33 ada jarak planet A adalah R ya. Kemudian ini 1/8 itu adalah waktu yang dibutuhkan planet A mengelilingi matahari, itu adalah 1/8 waktu yang dibutuhkan planet B mengelilingi matahari. Oke. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu baris dengan pusatnya dan bergerak searah, berapa jarak planet A terhadap B setelah keduanya bergerak selama 1/4 periode A? Oke, gini. Coba kita lihat R-nya bagaimana ya, R-nya. Gini, kita lihat dari hukum Kepler bahwa perbandingan R ya pangkat 3 adalah perbandingan periode pangkat 2. Ini R, ini RB, coba berapa ya, pangkat 3. TA adalah 1/8 TB ya. Ini TB, terus kita coret gitu ya. 1/8 ini pangkat 2, maaf. Nah ini 1/8 kalau akar 3 itu kan 2 ya. Kemudian 1/2 pangkat jadi 4 ya. Ini sama dengan 4 ini ya. 1/4, maaf. Ini jadi 1/4 ya. Karena akar dari 3, akar 8 dari akar 3 dari 8 adalah 2 kuadrat adalah 4, 1/4. Maka didapat bahwa RB adalah 4 kali RA. Oke, nah ini sudah kelihatan ini nih. Ini kalau kemudian dibilang antara matahari, planet A dan planet B ya, segaris ya. Ini R ya. Kemudian jarak antara ini sampai dengan B ini 4R, 4RA ya, 4R, artinya berarti ini 3R ya enggak. Nah ini
kalau kita nggak jeli membaca ini, akan kedepannya susah nih ya. Jika mula-mula planet A dan B berada dalam satu garis yang sama dengan pusatnya ya, dan bergerak searah, berapa jarak planet A dan terhadap planet B setelah keduanya bergerak seperempat periode A. Wow, seperempat periode A ya, artinya ini satu putaran itu kan sampai dengan titik sini. Berarti kalau seperempat itu ya segini nih, sampai di sini nih A nih. Nah, ini posisi A di sini ya. Nah, sekarang posisi B di mana? Ah, itu. Posisi B itu berapa periode dari B? Nah, gini, saya dekatin lagi dengan persamaan yang ini lagi ya. Dari persamaan ini gini, tadi dari perbandingan periode ya, pada dasarnya perbandingan R ini kan RA berbanding RB itu 1 banding 4 ya, 1 banding 4. Nah, oke. Pangkat 3 itu sama dengan, nah ini saya analisa kira-kira kalau dia setengah periode A, seperempat ya, seperempat periode A, kira-kira berapa periode B gitu ya. Ini kalau kita bikin ini pangkat 2 ya, ini berapa B, berapa 1/8 dari TA atau berapa TB nya. Ya, ini akar 2 adalah 2, 8 seperempat ini per 8 ya. Seperempat TB itu berapa TB per 8, berapa TA per 8 ya. Kalau kita lihat ini, jadi nanti sini adalah 1/8 ya. Nah ini kan angka 2 ya, maka berlangsung bahwa ini adalah ini TA per 8 ya, TA per 8 ya. Artinya di sini itu adalah semacam 1/16 kali ya, 2 kali 8 ya. Jadi ini agak coret-coret. Putaran B saat itu adalah 1/8 dari 1/16 dari putaran total B ya, 1/16 dari perkalian antara 2 dengan 8 ya. Ini kan 8 bagi 2 adalah 4 ya, 8 bagi 4 adalah 2 ya. Kemudian akar 2 dari 4 adalah 2 pangkat 3 adalah 8 ya. 8 kali 2 16, 1/16 satu putaran TB. Oke, 1/16 putaran TB ya. Kalau ini 1/4 ya, ini adalah 1/8 ya kan, sampai sini ya. Nah kemudian 1/16 adalah kurang lebih di sini ya. Atau kira-kira tengahnya ya, tengahnya antara titik ini dan ini ya, tengahnya kalau kita bikin garis sembarang begini. Nah akhirnya antara A dan B ya, siku-siku di posisi B ya kan, siku-siku di posisi B. Sementara ini adalah jaraknya 4R, ini jaraknya adalah R gitu ya. Nah 4R dan R Pitagoras ya, 4 kuadratkan kan 16 ya, 16 tambah 1 17 ya. Artinya kurang lebih ya, ini akar 17. Akar 17 kalau akar 16 sendiri ada 4 ya. 4 lebih dikit ya, 4 lebih dikit ya, mungkin ini 4,31 ya. Sehingga kurang lebih ya ini 4,31 R. Ya, seperti itu jawaban saya. Ya, mudah-mudahan yang ini mengerti ya. Ini perbandingan dari perbandingan ini ya, ketika dia hanya 1/4 putaran ya periode A, maka ini 1/16-nya gitu.
Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Baik, nomor 34 ya. Bola kayu massa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 45 cm di atas lantai, lalu mencapai lantai dengan kelajuan V0. Setelah mencapai lantai, bola membentuk kembali dengan koefisien restitusi 0,8. Pada pantulan keberapakah kelajuan bola setelah pantulan menjadi sekitar 51% dari kelajuan awal V0. Oke, nomor 34 itu, jadi kalau ada bola mantul ya, ini ketinggiannya 45 cm ya, ya mungkin seperti ini, jatuh ke bawah nanti mantul, nah gitu ya, ini V0. Berikutnya nanti sama ini V1 mungkin ya, pantulan 1, pantulan 2, kemudian nah ini V2 dan seterusnya ya. Oke, coba kita lihat yang diketahui massanya 200 gram ya, kalau dalam kilogram 0,2 ya, tapi kayaknya ini tidak berpengaruh masalah massa ya. Dan kemudian ada koefisien restitusi E ya, E ini dia bilang adalah 0,8 ya, 0,8 Oke, sepertinya kita cukup pakai E saja ya dengan V0. Kalau kalian tahu koefisien restitusi ya, itu bahwa E itu adalah V, sebutlah ini V1 itu V0 ya, ini gimana ya, oke deh, V1 per V0 gitu, atau di sini kemudian V2 per V1, di V3 per V2, V4 per V5, nilainya selalu konstan 0,8. Nah, kita amatin gini bahwa 0,8 yang pertama adalah V1 per V0 ya, artinya ini jadi bahwa V1 adalah 0,8 V0 gitu. Kemudian V2 dilanjutkan aja, V2 itu adalah 0,8 V1, 0,8 dikali 0,8 V0 ya kan, artinya ini jadi 0,64 V0 ya. Kemudian V3 adalah 0,8 V2 ya, atau 0,8 V2 adalah 0,64 V0. Nah ini 0,8 dikali 0,64 ini sekitar 0,51 V0. 0,51 artinya 51% V0. Nah ini tapi pada pantulan keberapa ya? Pantulan 1 ya V0, pantulan 2 V1 ya. Nah, ini sebentar, ini V0 pantulan 1 ya, pantulan 2 V1 ya, pantulan 3 V2, pantulan 4 adalah V3 ya. Jadi ini terjadi pada saat pantulan ke-4. Nah demikian ya. Oke, seperti itu.